pada 10 tahun sesudah tahun belajar. Jadi beliau lahirnya 10 tahun sesudah Nabi Muhammad lahir. Jadi lebih muda dari Nabi Muhammad. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat awal-awal masuk Islam. Asal itu awal, ya. Sahabat yang memeluk Islam pada awal permulaan. Dan beliau dijamin oleh Allah masuk surga. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini juga pernah hijrah 2 kali ke Habasah. 2 kali ke Habasah. Dan terakhir hijrahnya ke Madinah. Karena Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang kaya di Mekah, dan beliau waktu hijrah itu tidak boleh membawa apa-apa, cuma membawa badan dengan pakaian yang dilengkapi badannya. Katanya itu dirampas oleh kaum musyrikin Quraisy, kaum Mekah. Sesampai di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan sahabat Ansor. Jadi Bapak Ibu, luar biasa pada zaman itu bahwa orang Muhajirin ini dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Jadi sahabat Ansor itu menerima dari sahabat Muhajirin dari Mekah ini baik dengan hartanya maupun bahkan istrinya. Jadi pada saat beliau sampai di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Arabi. Itu pada percakapan beliau dibilang begini, Pak Ibu, sahabat Abdurrahman, saya dipersaudarakan dengan sampaian dengan ibu. Saya ini mempunyai harta banyak yang banyak di Madinah. Sahabat Robi ini termasuk kaya raya di Madinah. Silakan kamu ambil hartaku separuh. Hartanya diberikan separuh pada beliau. Dan saya punya istri 2. Pilihlah yang menarik bagimu, nanti akan saya ceraikan dan saya berikan kepada engkau. Sahabat Abdurrahman bin Auf menjawabnya begini tadi. Terima kasih sahabatku, semoga keberkahan padamu, anakmu dan istrimu. Jadi beliau tidak ambil, hartanya tidak diambil, istrinya diambil. Beliau cuma minta tolong tunjukkan saya pasar. Jadi ditunjukkanlah Abdurrahman bin Auf di pasar, karena memang beliau ini diberi kelebihan untuk berbisnis. Akhirnya beliau di pasar berjualan, lama-kelamaan beliau itu menjadi sukses. Begitu pulang sudah bawa harta hasil dari berdagang lagi. Karena pada waktu itu di Madinah pasarnya sempit, dikuasai oleh Yahudi. Beliau langsung punya ide membuat pasar baru di sampingnya pasar lama. Jadi orang yang punya tanah di samping pasar lama itu diajak kerjasama. Akhirnya pasarnya jadi ramai. Itulah awal mula sahabat Abdurrahman bin Auf ini tinggal di Madinah. Setelah itu beliau juga ikut perang Badar dan sebagainya. Dan pada saat perang itu beliau pernah menyumbangkan kuda 500 ekor. Pernah juga menyumbangkan unta 1.500 unta. Itu saking kayanya. Jadi memang sahabat itu diberikan kelebihan. Bahkan beliau pernah bilang, seandainya saya mengangkat batu, di bawah batu itu ada emas dan permata. Karena sakitnya kemampuan beliau itu untuk berbisnis. Beliau pernah mendengar Nabi Muhammad itu
sampaikan sebuah hadis yang berbunyi, saya melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Jadi Abdurrahman bin Auf ini masuk surga dengan merangkak. Sementara sahabat yang lain ada yang lari, ada yang lompat-lompat, ada yang jalan. Kenapa beliau dengan merangkak? Istilahnya itu karena banyaknya harta yang dia miliki, jadi beliau ini hisabnya lama. Jadi oleh Allah itu kan dihisab hartanya itu lama karena saking banyaknya hartanya. Jadi kadang beliau itu menangis kalau mendengar hadis Nabi tadi. Pada suatu waktu setelah perang Tabuk, kurma yang di Madinah ini pada busuk karena perang Tabuk ditinggal. Maka karena dia ingin miskin, maka dia beli semua kurma yang di Madinah ini, yang busuk itu, dihargai dengan kurma yang sedang. Tapi tidak jadi miskin karena datang dari Yaman, utusan Raja Yaman memborong itu kurma yang busuk karena untuk obat di Yaman, bahkan dibeli sampai 10 kali lipat. Jadi memang dia mau miskin tapi tidak cepat miskin, karena Allah takdirkan memang kaya raya. Beliau tapi dengan kekayaannya tidak sombong dan tidak pelit. Semua hartanya itu diberikan untuk jihad Islam. Bahkan pada saat Rasulullah sudah meninggal, beliau dari Sam itu pulang membawa 700 kafilah, 700 unta beserta isinya, dengan isinya segala macam perniagaan. Itu dikisahkan di Madinah waktu itu berdebunya itu berterbangan dengan suara gemuruh dari unta yang dibawa tadi Abdul bin Auf. Maka Siti Aisyah menyampaikan